Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas besar kami, tugas besar algoritma strategi yang berjudul Optimalisasi Algoritma Greedy dalam penyusunan jadwal pelajaran pada SMK Nurul Islam Cianjur. Next. Saya, Silviani Prima Astuti Ananda, dengan NIM 121450042 sebagai moderator. Saya Muhammad Hanif Faros dengan NIM 1214548. Saya Hana Sajida dengan NIM 121450060. Dan saya Nadia Salpani dengan NIM 121450054. Oke, selanjutnya saya akan membacakan hasil review di bagian pendahuluan. Nah, untuk dalam pemecahan masalah terkait kesulitan dalam menciptakan jadwal pelajaran yang optimal, pada SMK Nurul Islam Cianjur ini, penulis menggunakan algoritma greedy, yang mana algoritma greedy ini merupakan sebuah teknik dalam pemrograman yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi atau pengambilan keputusan. Untuk pembuat jadwal pelajaran yang optimal ini merupakan tantangan yang cukup sulit karena melibatkan banyak variabel yang terkait, seperti waktu, kelas, guru, dan ruangannya. Dalam sistem penjadwalan yang baik harus dapat mempertimbangkan faktor-faktor. Misalnya guru tidak dapat mengajar banyak kelas dalam satu waktu, ruangan tidak boleh diisi oleh banyak mata pelajaran pada saat yang bersamaan, dan kemudian kelas tidak boleh memiliki banyak mata pelajaran dalam satu waktu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah metodologi. Nah, di mana metode penelitian yang kami gunakan pada artikel yang kami analisis ini adalah metode prototyping. Nah, di mana metode ini kami gunakan ini dikarenakan penggunaan prototyping ini dalam pengembangan sistem dapat membawa pengembangan lebih dekat dengan penggunanya. Nah, tahapan-tahapan yang ada di metode prototyping ini terdapat seperti requirement and definition, system and software design, implementation and unit testing, serta sistem testing. Pada metode penelitian, seperti gambar satu merupakan konsep dari metode prototyping. Pada metode penelitian terdapat beberapa tahap, di antaranya adalah tahap requirement and definition. Peneliti melakukan wawancara dengan ketua program studi teknik informatika untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Selain itu, untuk menentukan tujuan penelitian, mencari data dan referensi sebagai bahan acuan, serta menganalisis alat dan bahan yang diperlukan. Pada tahap sistem and software design, dilakukan perancangan sistem secara keseluruhan yang divisualisasikan dengan menggunakan diagram flowchart dan data flow diagram. Kemudian ditetapkan anggota himpunan kandidat yang berisi data guru pengajar, mata pelajaran, ruangan, jumlah jam, dan kelas. Fungsi seleksi digunakan untuk memeriksa apakah pasangan data dari himpunan kandidat dapat dijadikan solusi. Terdapat juga fungsi objektif yang digunakan untuk menentukan solusi terbaik dari sekumpulan solusi yang ada. Bisa dilihat pada gambar 2 adalah flowchart penjadwalan. Dan kemudian pada tahap implementation and unit testing dilakukan implementasi dan pembangunan sistem sesuai dengan perancangan yang telah dibuat. Sistem penjadwalan dengan algoritma greedy dibangun untuk menyelesaikan masalah yang ada. Uji coba dilakukan dengan membandingkan jumlah ruangan kosong antara sistem manual dan sistem yang menggunakan algoritma greedy. Lalu, pada tahap sistem testing, metode pengujian menggunakan data real dari SMK Nurul Islam Cianjur dengan bantuan Microsoft Excel. Berikut tabel data real dari SMK Nurul Islam Cianjur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di bagian hasil analisis, pengujian dilakukan dengan cara membandingkan jadwal real metode manual dengan jadwal yang dihasilkan menggunakan algoritma greedy. Evaluasi dilakukan berdasarkan jumlah ruang kosong perharinya sebagai indikator seberapa solutif kedua jenis jadwal tersebut dalam pengoptimalan penggunaan ruangan.
Setelah melewati serangkaian pengujian, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel 2. Mungkin bisa ke tabel. Oke. Nah, dapat dilihat di sini bahwa ruangan kosong dengan metode greedy menghasilkan persentase ruangan kosong yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan metode manual. Dilihat dari sini, ruang kosong dengan metode manual itu menghasilkan rentang persentase sebanyak 14-30%, sedangkan untuk hari Sabtunya, dia terlihat bahwa banyak ruangan kosong yang lebih banyak. Sedangkan dengan metode greedy itu menghasilkan ruangan kosong yang jauh lebih banyak dengan persentase yang jauh lebih besar juga. Terus bisa balik ke ini, PPT. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan algoritma greedy dalam penjadwalan ruangan lebih berhasil dalam mengoptimalkan penggunaan ruangan dengan lebih efisien jika dibandingkan dengan metode manual. Algoritma greedy menghasilkan lebih banyak ruang kosong yang dapat dimanfaatkan, sementara jadwal real dengan metode manual cenderung memiliki jumlah ruangan kosong yang sama setiap harinya, kecuali pada hari Sabtu. Hal ini dapat menyebabkan masalah seperti guru tidak mendapatkan ruangan pada jam pengganti, atau mungkin siswa tidak memiliki ruangan untuk belajar di luar jam sekolah. Jadi secara keseluruhan, persentase ruangan kosong pada jadwal real setidaknya dapat mencapai lebih dari 50%. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jadwal real hanya aktif selama 6-12 jam per hari. Sementara total jam aktif pada satu hari adalah 14 jam. Sehingga menyebabkan terdapat ruangan kosong pada jam-jam sisa, terus ditambah juga dengan ruangan lain yang sama sekali tidak terpakai pada hari itu. Mungkin bisa dilanjutkan dengan bagian kesimpulan. Baik, terima kasih. Untuk di bagian kesimpulan, berdasarkan penelitian yang dilakukan, penggunaan algoritma greedy dalam penjadwalan mata kuliah di SMK Nurul Islam Cianjur dapat mengoptimalkan ruangan dengan banyaknya ruangan yang kosong. Dalam pengujian, ruangan yang pertama kali dilalui oleh algoritma memiliki jadwal yang penuh, menyebabkan ruangan lain menjadi kosong. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan ruangan tidak diperlukan, karena ruangan yang ada sudah mencukupi dengan menerapkan algoritma greedy. Ruangan yang kosong juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain, namun perlu diperhatikan bahwa algoritma ini dapat memiliki aspek yang tidak humanis atau bisa disebut manusiawi dalam penjadwalan, seperti contohnya jadwal pengajaran guru yang panjang tanpa jeda, tanpa waktu istirahat, dan juga siswa yang harus mengikuti pelajaran sepanjang hari. Oke, mungkin bisa next. Nah, untuk jurnal ini sendiri kami dapatkan dan kami analisis dari jurnal web Syntax Literate yang bisa diakses menggunakan barcode yang telah kami buat ini. Nah, jadi sekian presentasi dari kelompok 7, hasil dari pengerjaan tugas besar algoritma strategi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.